Prosedur protokol kesehatan dan karantina bagi warga yang baru kembali dari luar negeri kini menjadi sorotan. Kewajiban karantina tersebut pun tak terkecuali bagi warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Lalu apakah rencana pemangkasan karantina perjalanan dari luar negeri menjadi 5 hari ini bisa menjadi atau diterima dengan segala pertimbangan risikonya? Kami bahas bersama Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga. Pak Windu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Iya, Pak Windu. Salam sehat, Alhamdulillah. Pak Windu juga dalam keadaan sehat ya. Pak Windu, jadi apakah menurut Anda sudah tepat nih rencana pelonggaran masuk pintu internasional dengan pemangkasan karantina dari sebelumnya 8 kemudian menjadi 5 hari walaupun masih digodok ya sebatas rencana, Pak? Ya, jadi ini masih digodok ya, jadi belum menjadi keputusan kan. Ya, tapi gini, kan kita tahu karantina itu, durasi karantina itu tergantung dari masa inkubasi virus ya, dari virus yang yang dibawa oleh para pejalan internasional datang ke Indonesia. Jadi dulu memang varian yang original itu diketahui masa inkubasinya itu antara 10 sampai 14 hari lah. Ya, jadi 14 hari itu terpanjangnya. Meskipun ada 1-2 orang yang bisa lebih dari 14 hari. Ya, sehingga saat itu karantina di beberapa negara itu ada yang sampai 14 hari. Bahkan ada yang sampai 21 hari. Nah, kemudian muncul varian-varian baru. Varian-varian baru itu jauh lebih menular. Nah, terutama yang terakhir, kita sekarang sudah dikuasai oleh varian Delta ya, di dunia termasuk Indonesia. Dari WGS, Whole Genomic Sequencing yang terakhir, Indonesia ini sudah hampir 100%, nyaris 100% ya, dalam beberapa bulan terakhir ini itu sudah dikuasai oleh Delta. Nah, varian baru yang lebih menular itu justru inkubasinya jauh lebih pendek. Nah, itu ya daripada yang original. Jadi yang varian-varian yang seperti alpha, beta ya sampai gamma gitu. Itu rata-rata masa inkubasinya 5,6 hari. Ya, 5,6 hari. Delta rata-ratanya hanya 4 hari. Gitu ya. Jadi lebih menular tetapi masa inkubasinya lebih pendek. Ya, daripada yang original, bahkan dibandingkan dengan yang varian-varian baru yang alpha sampai gamma itu. Ya, nanti mu sama lambda mungkin lebih panjang sedikit daripada delta. Nah, jadi mungkin pemerintah melihat fakta ilmiah tadi yang pakai rata-rata. Meskipun ya sebetulnya kalau kita lihat masa inkubasi terpanjangnya bisa lebih dari 4 hari, kan itu rata-rata kan. Jadi ada yang lebih pendek, 2 hari sudah keluar gejalanya, ada yang lebih dari 4 hari. Kan? Nah, tetapi rata-rata 4 hari. Nah, jadi mungkin pemerintah menggunakan fakta ilmiah tadi ya. Karena memang di beberapa negara memang juga karantina diperpendek ya, adanya varian Delta yang lebih menguasai itu, yang masa inkubasinya lebih pendek, karantinanya juga diperpendek memang. Nah, jadi itu. Nah, tapi kita tahu bahwa penapisan perjalanan internasional itu sebetulnya kan tidak hanya karantina ya, tetapi yang juga sangat penting adalah entry test dan exit test setelah karantina. Itu harus ketat ya, dan tidak boleh. Memang kita tidak boleh namanya main-main dengan tes. Jadi artinya kalau bisa tes itu juga tes dengan masa tunggu hasil itu yang cepat. Jadi misalnya di bandara ya, begitu pejalan itu datang ya, baik itu pekerja migran kita misalnya, jadi warga negara kita maupun warga negara asing ya, entah tujuannya mau jadi apapun gitu ya, di turis atau keperluan lain ya. Tetap kalau bisa masa menunggu dari dengan hasil harus cepat. Kalau bisa 1 jam 2 jam sudah harus keluar, karena langsung karantina gitu. Karena kalau tidak, masa tunggu itu panjang, ini yang jadi krusial karena kita tidak tahu orang ini positif atau negatif. Iya. Begitu keluar hasilnya 1 jam, dinyatakan negatif, langsung masuk karantina. Karena kalau dia positif, nggak boleh dicampur nih. Dengan mereka yang lain yang dalam karantina nggak boleh, karena harus diisolasi gitu. Oke. Gitu, Mbak.
selain tadi kan 3 poin yang Pak Windu sampaikan, entry, kemudian exit, dan juga karantina ya, entry, exit test, kemudian juga karantina. Bagaimana kemudian Pak Windu melihat evaluasi kebijakan selama ini masih berpotensi untuk membuka akses pelonggaran kah? Dan rekomendasi idealnya bagi pelaku perjalanan internasional, artinya kalau di Indonesia ini lagi adem-adem aja Pak, tapi kita lihat ngintip ke kiri kanan negara tetangga lagi banyak yang waspada dengan gelombang ketiga. Bukan tidak mungkin juga itu terjadi di Indonesia, apalagi belajar dari kasus Delta kemarin. Ya, jadi makanya kita harus hati-hati ya, dan kita harus menyaring siapa warga negara mana atau asal dari negara mana yang boleh masuk. Ya, dan itu harus betul-betul kita jaga. Jadi jangan sampai negara-negara yang sedang tinggi-tingginya kasus ya, jadi gampangnya kita lihat aja dari leveling yang dilakukan oleh WHO ya. WHO itu sudah punya cara untuk nilai suatu negara dari level 1 sampai level 4 lah ya. Paling tidak dilihat dari positivity rate ya, dan angka incidence-nya per jumlah penduduk. Nah, itu bisa level 1 sampai 4. Yang boleh masuk ke Indonesia harusnya hanya level 1 dan 2. Jadi negara-negara yang sedang tinggi-tingginya tidak boleh masuk. Tidak boleh untuk keperluan apa aja. Ya, kecuali warga negara kita ya, karena warga negara kita tidak mungkin ditolak untuk masuk. Tetapi nanti betul-betul ini harus diwaspadai ya. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi jaga jangan sampai negara-negara asal negara yang tadi yang levelnya 3 4 masih tinggi, positivity rate-nya masih di atas 5% ya, kemudian angka insidensnya juga masih tinggi ya, jadi masih di atas katakanlah misalnya di atas 20%, 20 per 100.000 maaf ya, angka insidensnya itu sebaiknya tidak boleh masuk. Gitu. Jadi ada penyaringan atau dikasih negara mana yang di level 3 dan 4 yang seharusnya ditolak, ya, ditunda dulu, dan mana yang sudah masuk level 1, 2 yang boleh masuk ke Indonesia. Oke, aturan main itu yang untuk penyaringan, Mbak. Pak Windu, aturan main soal karantina ini yang menarik juga adalah bagaimana penyediaan lokasi karantina. Kita tahu untuk yang ditunjuk oleh pemerintah seperti misalnya Wisma Atlet, kemudian Pademangan. Oke, itulah yang direkomendasikan ketika ada WNI atau WNA yang baru datang dari luar negeri. Tapi kan sekarang juga banyak hotel-hotel yang menawarkan paket-paket karantina mandiri. Menurut Anda apakah ini cukup tepat? Karena mungkin yang diragukan adalah bagaimana pengawasan, pengontrolan, apakah mungkin terkendali, jangan sampai bilangnya karantina tapi jalan ke mall. Kalau mungkin di rekomendasi pemerintah kayak di Wisma Atlet atau Pademangan mungkin lebih bisa terawasi atau terkontrol. Ya tentu untuk karantina yang mandiri ya, yang di hotel misalnya untuk para turis gitu ya, itu kan nanti bisa aja dia tentu tidak di Wisma Atlet misalnya kan, tentu di hotel-hotel yang mereka kehendaki. Nah, tentu harus ada asesmen awal untuk menyatakan bahwa hotel itu memang layak ya, layak memenuhi syarat untuk karantina. Ya, dan kalau ada pelanggaran harus langsung ada sanksi. Dan sanksinya tidak boleh main-main, termasuk sanksi pidana. Nggak bisa cukup denda gitu ya, karena ini berbahaya kalau sampai ada main-main dalam hal karantina. Termasuk untuk isolasi juga bisa mandiri kan. Jadi isolasi itu bagi yang positif. Hasil tes entry-nya itu dia positif. Itu kan juga, tapi tidak punya gejala ya. Kemudian atau gejalanya ringan kan, dia bisa isolasi mandiri di hotel yang dia maui, tetapi yang ditunjuk oleh pemerintah, tetap pemerintah menunjuk. Jadi tidak bisa tentu setiap orang memilih sembarang hotel untuk karantina maupun isolasi, nggak bisa. Tapi harus melalui penunjukan ya dari pemerintah yang sudah lolos assessment. Dan kalau ada pelanggaran ada sanksi keras. Jadi nggak bisa kita main-main dengan itu. Oke. Itu yang harus menjadi catatan, artinya walaupun mungkin ada yang memilih di karantina mandiri silakan, tapi tetap aja harus ada pengawasannya, jangan main-main, kalaupun nanti ada pelanggaran tetap ada sanksi yang berlaku ya. Terima kasih Pak Windu Purnomo sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Windu, sehat selalu. Selamat malam selalu.